Pertumbuhan dan perkembangan anak mencakup 4 area ini. Pertama, tumbuh kembang dalam aspek fisik. Kedua, tumbuh kembang aspek intelektual atau kognitif. Yang ketiga, tumbuh kembang dalam aspek perasaan atau emosi. Dan yang keempat, tumbuh kembang dalam aspek keterampilan sosial. Yuk kita bahas lebih rinci. Mengapa disebut pertumbuhan dan perkembangan? Oke, betul. Apa itu pertumbuhan anak? Pertumbuhan anak adalah perubahan yang mencakup perubahan tinggi, perubahan jumlah, atau perubahan ukuran lainnya secara kuantitatif. Contohnya antara lain pertumbuhan tinggi badan anak, pertumbuhan berat badan anak, pertumbuhan jumlah gigi anak. Apa itu perkembangan anak? Perkembangan anak adalah peningkatan kemampuan anak untuk dapat hidup di lingkungannya secara kualitatif. Contohnya antara lain perkembangan pengetahuan anak, perkembangan kemampuan bergaul anak. Anak bukan hanya bertumbuh, tapi juga berkembang menjadi manusia dewasa. Kuat. Apa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Tumbuh kembang anak dalam seluruh aspeknya, yakni aspek fisik, aspek intelektual atau kognitif, aspek perasaan atau emosi, dan aspek keterampilan sosial. Ini ditentukan oleh 2 faktor. Pertama, faktor bawaan atau faktor genetik anak yang diperoleh anak dari garis keturunannya. Contohnya, anak kidal. Kidal adalah akibat pengaruh bawaan atau faktor genetik. Kedua, faktor lingkungan atau faktor stimulus dari lingkungan. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat luas. Pendidikan yang diterima anak adalah bagian dari faktor stimulus dari lingkungan. Terhadap faktor lingkungan atau stimulus lingkungan ini, kita sebagai orang tua atau pendidik dapat berbuat banyak bagi tumbuh kembang anak. Upaya yang dapat kita lakukan antara lain adalah menjaga kualitas asupan gizi dan pola istirahat anak, menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, memberikan keteladanan, memungkinkan anak untuk mengikuti berbagai permainan, dan memberikan pendidikan yang memadai. Tumbuh kembang anak dalam aspek intelektual atau kognitif
dan aspek emosi serta aspek keterampilan sosial ikut mempengaruhi pembangunan watak dan moral anak. Tentang aspek fisik dalam tumbuh kembang anak. Aspek fisik tumbuh kembang anak mencakup pertama, pertumbuhan struktur fisik, termasuk juga sistem saraf. Kedua, perkembangan atau pematangan fungsi-fungsi organ fisik tubuh. Yang ketiga, perkembangan kemampuan gerak atau motorik. Kemampuan gerak atau motorik anak terbagi atas motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan otot besar anggota tubuh. Contohnya merangkak, menendang, duduk, berdiri, berjalan, melompat, dan berlari. Motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot kecil anggota tubuh serta koordinasi antara mata dan tangan. Contohnya adalah menggenggam, menulis, menggambar, menggunting, memotong, dan menyusun mainan. Aspek intelektual atau kognitif dalam tumbuh kembang anak. Aspek intelektual anak atau aspek kognitif anak mencakup 6 hal ini. Yang pertama, kemampuan anak mengetahui sesuatu. Contoh, Amanda yang berusia 5 tahun tahu bahwa ada suatu sifat yang disebut sifat sombong. Yang kedua, kemampuan anak memahami secara jelas apa yang diketahuinya. Contoh, Amanda paham bahwa sombong itu adalah sifat yang tidak baik. Bahwa sombong itu adalah memamerkan kelebihan yang dipunyainya supaya orang lain tahu bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Ketiga, kemampuan anak menguraikan apa yang diketahuinya. Contoh, Amanda bisa memberikan contoh-contoh sifat sombong. Keempat, kemampuan anak menerapkan apa yang dipahaminya. Contohnya, Amanda ketika pulang berlibur tidak menceritakan pengalaman berliburnya kepada kawan-kawannya karena dia tahu ketika temannya libur mereka tidak pergi kemana-mana. Kelima, kemampuan anak menghubungkan apa yang diketahuinya dengan pengetahuan lain. Contoh, Amanda tahu kenapa dalam ajaran agama sombong itu dilarang. Keenam,
kemampuan anak menciptakan atau menghasilkan sesuatu berdasarkan apa yang diketahuinya atau dipahaminya. Contoh, Amanda bermain dengan mainan binatang-binatangannya. Lalu dia memilih satu di antara binatang itu sebagai tokoh sombong. Lalu Amanda mengarang ucapan-ucapan binatang sombong itu yang tidak disukai binatang lainnya. Jadi, aspek intelektual atau aspek kognitif bukan cuma masalah seberapa banyak hal yang diketahui anak, tapi juga seberapa jauh memahaminya, bahkan sampai menerapkannya dan menciptakan atau menghasilkan sesuatu berdasarkan apa yang diketahui oleh anak. Dalam perkembangan aspek intelektual atau aspek kognitif anak, tugas orang tua atau pendidik tidak cukup dengan memberikan pengetahuan kepada anak, tapi juga perlu mengembangkannya hingga anak mampu menciptakan atau menghasilkan sesuatu dari pengetahuan itu. Aspek perasaan atau emosi dalam tumbuh kembang anak. Aspek perasaan atau emosi anak mencakup perkembangan kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan atau emosinya dan dalam mengelola perasaan atau emosinya. Di usia dini, biasanya anak sudah memiliki perasaan-perasaan atau emosi-emosi ini. Rasa takut, rasa marah, rasa cemburu, rasa sedih, rasa ingin tahu, rasa senang, dan rasa kasih sayang. Setelah beranjak meninggalkan usia dini, anak akan memiliki perasaan-perasaan dan emosi-emosi lainnya. Kita perlu membantu anak agar dapat memiliki kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya dengan tepat dan memiliki kemampuan mengelola perasaannya secara sehat. Berikanlah tanggapan yang bersungguh-sungguh terhadap perasaan atau emosi anak. Pahami apa yang menyebabkan perasaan atau emosi itu timbul. Temukan solusinya dan berikan ketenangan dan keamanan bagi anak. Aspek keterampilan sosial dalam tumbuh kembang anak. Aspek keterampilan sosial anak mencakup perkembangan kemampuan anak dalam melakukan interaksi sosial bersama orang lain. Kemampuan ini memungkinkan anak membangun hubungan sosialnya dengan baik. Juga memungkinkan anak mampu berperilaku sosial sesuai dengan tuntutan norma komunitas. Di usia dini,
Keterampilan sosial anak meliputi: pertama, kemampuan bermain atau berinteraksi dengan teman sebaya. Kedua, kemampuan berbagi barang untuk temannya atau orang lain. Contohnya, berbagi makanan dan berbagi mainan. Ketiga, kemampuan menghargai hak orang lain yang diwujudkan dengan meminta izin sebelum memakai barang milik orang lain. Keempat, kemampuan bekerja sama dengan teman sebaya untuk membereskan urusan sederhana yang menjadi urusan mereka bersama. Misalnya, sama-sama merapikan mainan sehabis bermain. Dan yang kelima, kemampuan menjalankan sopan santun yang dasar. Semua aspek itu sama pentingnya. Berikanlah perhatian yang sama besar terhadap setiap aspek, karena semua aspek itu sama pentingnya. Jangan hanya memperhatikan satu aspek secara berlebihan. Misalnya, aspek fisik. Seringkali kita memberi perhatian yang jauh lebih besar terhadap aspek fisik, apalagi pertumbuhan fisik. Bahkan kita memiliki dan mengisi kartu pertumbuhan fisik itu, mencatat tinggi badan, berat badan, dan yang lainnya. Itu baik, tapi jauh lebih baik kalau kita juga memberi perhatian yang sama terhadap aspek intelektual atau kognitif anak, aspek perasaan atau emosi anak, dan aspek keterampilan sosial. Itu dulu kawan. Terima kasih.